Stellar Transformations, episode 77. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di suatu tempat yang lebih dari 2 juta li jauhnya di dalam wilderness di benua Qianlong, ada seekor singa batu naga yang berwarna merah tua dari ujung kepala hingga ujung kaki, panjangnya lebih dari 100 meter, tingginya beberapa puluh meter, dan seluruhnya ditutupi baju besi merah seperti batu. Lehernya bahkan memiliki 6 duri tebal dan tajam, dan kepalanya bertanduk emas. Saat ini, singa batu naga yang pernah ditemui Qin Yu sedang berlari ke segala arah dengan sangat cepat dan ganas, menyebabkan suara gemuruh yang keras dalam prosesnya. Bahkan pedang terbang berkualitas tinggi pun tak mampu menembus baju sirahnya yang berbatu, yang tebalnya beberapa meter. Raung, sang naga singa batu mengaum. Tanduk tunggal emasnya terus-menerus memancarkan cahaya menakutkan. Pedang-pedang terbang hancur berkeping-keping, jeritan memilukan terdengar terus-menerus, kepala-kepala beterbangan, anggota badan terpenggal, potongan-potongan daging berserakan, dan darah beterbangan di udara kemanapun bayangan merah tua itu pergi. Binatang suci, itu binatang suci. Cepat lari, seorang penjaga panggung Dongsu dari Istana Naga Azure berteriak keras. Kini ekspresinya garang, tetapi ada teror di matanya. Dari segi volume, ada binatang yang bahkan lebih mengerikan daripada naga Rocky Lion, ular berkepala 9, atau lebih tepatnya, seharusnya disebut naga berkepala 9. Ular berkepala 9 ini panjangnya lebih dari 100 meter dan yang terpenting, masing-masing dari 9 kepalanya panjangnya sekitar 10 meter. Ketika 9 kepala tersebut menyerang ke segala arah secara bersamaan, mereka bahkan lebih menakutkan dan merusak daripada naga Rocky singa. Mendesis, ular berkepala 9 menatap dingin pemimpin pasukan berkekuatan lebih dari 10.000 orang dari Istana Naga Azure, seorang penjaga tingkat menengah Dongsu, dengan tatapan tajamnya. Salah satu lehernya yang panjangnya sekitar 10 meter kemudian berubah menjadi kabur dan mengayun ke arah penjaga itu. Kelak, penjaga panggung Dongsu tengah meninggal dengan menyedihkan di tempat tanpa bisa melawan sama sekali. 9 kepala ular panjang itu kemudian menyerang ke segala arah. Ekor ular itu terayun horizontal, menghantam tubuh para Xiu Yaois kemanapun ia pergi. Bahkan pedang terbang seorang ahli tingkat Dongsu pun hanya dapat meninggalkan bekas putih di tubuh ular 9 kepala ini. Sementara itu, puluhan ribu monster iblis lainnya telah membentuk blokade total. Lebih dari 10.000 Xiu Yaois dari Istana Naga Azure telah dikepung. Tak satu pun dari mereka dapat melarikan diri karena di dalam mereka dibantai oleh monster dewa, sementara di luar mereka dikepung dan dibasmi oleh monster iblis yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, pasukan Azure Dragon telah dimusnahkan. Dengan satu gerakan tubuhnya, ular berkepala 9 itu berubah menjadi manusia kurus setinggi 3 meter. Hanya saja, manusia ini memiliki 9 kepala ular, yang tampak sangat menakutkan. Setelah melewati kesengsaraan surgawi 6 dari 9, makhluk dewa dapat berubah menjadi seperti manusia, kecuali kepala mereka yang tetap tidak berubah. Ini disebut setengah manusia. Hanya setelah melewati kesengsaraan surgawi 9 dari 9, mereka dapat mengambil wujud manusia seutuhnya. Ular berkepala 9 ini adalah makhluk dewa yang sangat tangguh dan kekuatannya telah melampaui tahap Dongsu. Tuan Sui, pasukan Istana Naga Biru telah dihancurkan. Ular berkepala 9 berdiri diam dan berkata dengan hormat. Di depannya, tiba-tiba muncul seekor kucing seputih salju, seekor anak kucing seputih salju yang lucu. Namun, mata anak kucing ini berwarna emas. Saat itu, anak kucing seputih salju itu mengangguk dan berkata, berkepala 9, ingatlah bahwa siapapun yang berani mengganggu, bahkan setengah sentimeter pun, harus dibunuh. Baik, Tuan Sui, ular berkepala 9 menjawab dengan hormat, tidak berani ragu sedikit pun. Anak kucing salju itu mengangguk, berkepala 9, aku harus melaporkan masalah ini kepada Tuan Besar. Tolong atur seseorang untuk mengurus mayat-mayat itu. Setelah berkata begitu, anak kucing itu menggerakkan tubuhnya. Seketika, embusan angin putih sedingin es muncul dalam radius beberapa puluh meter darinya dan kucing itu pun menghilang. Baru setelah ular berkepala 9 melihat kucing salju menghilang, dia menghela napas panjang. Kekuatan kucing salju itu sungguh di luar imajinasinya. Dan membayangkan overload yang disebut-sebut kucing itu saja sudah membuatnya ngeri. Beberapa puluh ribu li dari tempat 10.000 bawahan naga Azure terbunuh, terdapat sebuah gua dalam yang tenang dan menjorok vertikal ke dalam tanah. Tidak ada yang tahu seberapa dalam gua ini. Ah,
Tangisan kesedihan terus bergema di dalam gua hingga mereka keluar. Wajah semua anggota kedua kelompok di luar gua berubah drastis. Kedua pemimpin mengeluarkan pemancar masing-masing dan mengirim pesan kepada anggota yang bertanggung jawab di dalam gua. Namun, mereka tidak mendapat balasan berapapun pesan yang mereka kirim. Pesan satu demi satu terkirim, namun tak seorang pun anggota yang masuk gua itu yang menjawab. Orang-orang dari wilayah abadi Penglai, dengarkan. Gua dalam yang sunyi ini pertama kali ditemukan oleh penjara bawah tanah iblis api ungu kami. Jika kau tidak bersaing dengan kami dengan mengirimkan ribuan orang ke sana, mengapa penjara bawah tanah iblis api ungu kami menderita kerugian sebesar itu? Aku akan melaporkan ini kepada Raja Penjara Bawah Tanah. Pemimpin kelompok dari penjara iblis api ungu, seorang lelaki tua berjubah hitam, berteriak kepada pemimpin kelompok dari daerah abadi Penglai, seorang remaja berjubah biru. Remaja berjubah biru itu berkata sambil tertawa dingin, kau yang menemukannya lebih dulu. Seharusnya orangku yang menemukan tempat rahasia ini lebih dulu, tetapi orang-orangmu membunuhnya untuk membungkamnya. Untungnya dia sudah mengirim pesan, kalau tidak, kita masih belum tahu. Kali ini kau yang harus disalahkan atas hilangnya ribuan orang di wilayah abadi Penglaiku. Hanya dalam waktu beberapa saat, kelompok-kelompok ini telah kehilangan lebih dari sepertiga kekuatan mereka. Orang tua berjubah hitam dan pemuda berjubah biru sama-sama merasa tidak dapat menjelaskan kejadian ini, sehingga mereka saling menyalahkan. Pria tua berjubah hitam itu berkata sambil tertawa dingin, orang-orang dari wilayah abadi Penglai kalian cukup pandai berbohong. Kalian semua sangat munafik. Aku tidak akan membuang waktu lagi bicara dengan kalian. Aku akan melaporkan ini kepada Raja Penjara Bawah Tanah. Ia segera mulai mengirim pesan lain melalui pemancar di tangannya. Remaja bergaun biru itu juga mengirimkan pesan lain. Di sebuah kediaman di kota kecil dinasti Qin dekat Wilderness, para pemimpin dari 6 kekuatan dunia Siuzen di luar negeri berkumpul di sini. Mencari kotak giok hitam itu di alam liar adalah tugas bawahan mereka. Selama ini, para pemimpin tingkat tinggi ini berkeliaran di benua Qianlong untuk menghilangkan kebosanan atau berlatih dengan tenang. Namun, sekarang semuanya ada di sini. Hanya dalam beberapa hari, pasukan Azure Dragon yang berjumlah lebih dari 10.000 orang telah dibasmi, sementara wilayah abadi Penglai dan penjara iblis api ungu kehilangan sepertiga pasukan mereka. Kerugian sebesar itu belum pernah terjadi selama 10 tahun sebelumnya, sehingga ke-6 pemimpin besar tersebut terkejut. Ada 6 singgasana. Qin Yu duduk di salah satunya. Hou Fei dan Hei Yu berdiri di belakangnya. 5 kursi lainnya telah diisi oleh naga biru, si tua aneh bermata 3, Dilong, Pendeta Yansu, dan Raja Penjara Bawah Tanah Yida. Saat ini, suasana di dalam ruangan agak mencekam. Apa yang terjadi, naga biru? Bagaimana mungkin semua bawahanmu mati tanpa satu pun yang lolos? Si tua aneh bermata 3 masih tak percaya. Azure Dragon mendesah, namun, hanya ada sedikit kesedihan di matanya. Lagi pula, pasukan yang dikirim untuk melakukan pencarian kali ini semuanya tinggal di dekat benua Qianlong dan pasukan inti istana Azure Dragon-nya belum digunakan, jadi dia tidak terlalu keberatan setelah pasukan ini dihancurkan. Namun, mulai sekarang, dia tidak bisa membiarkan siapapun di benua Qianlong mencari kotak giok hitam untuknya. Sekarang pasukanku sudah habis, jadi kuberitahu informasi ini. Setelah berjalan lebih dari 2 juta li ke dalam wilderness, kau akan melihat kota hitam besar dengan setidaknya beberapa ratus ribu Siuyaois di dalamnya, kata Azure Dragon dengan yakin. Wajah semua orang yang hadir berubah warna. Ratusan ribu Siuyaois. Meskipun ke-6 kekuatan itu memiliki lebih banyak bawahan daripada ini, wilderness bukanlah markas mereka. Mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 10.000 bawahan di sini. Pasukan di dalam kota hitam hanyalah sebagian kecil. Wilayah di luar kota beberapa puluh kali lebih besar daripada kota. Wilayah ini penuh dengan Siuyaois dan semuanya setidaknya telah mencapai tahap Jindan. Jumlah mereka bahkan melampaui 1 juta, kata Azure Dragon dengan sangat serius. Qin Yu dan yang lainnya menarik napas dingin. Lebih dari 1 juta, ini mungkin angka imajiner, tetapi mereka semua dapat melihat dengan sangat jelas bahwa area di sekitar kota hitam itu pastilah bagian dari kekuatan kota yang sebenarnya. Kekuatan seperti itu, yang mungkin memiliki 2 hingga 3 juta bawahan, jelas tidak lebih lemah dari istana naga Azure. Lalu bagaimana bawahanmu mati? Tanya si tua aneh bermata 3. Namun, dalam pikiran mereka, semua orang telah mengetahui bahwa mereka kemungkinan besar telah dimusnahkan oleh kekuatan yang sangat besar itu. Hari itu, seorang penjaga istana naga biruku sedang memimpin bawahannya mencari jejak kotak giok hitam itu dengan saksama. Mereka kemudian tiba di daerah itu.
Seorang Xiuyao kecil tingkat jin dan setempat tiba-tiba memberitahu bawahanku bahwa siapapun yang memasuki daerah ini harus dibunuh. Ada sedikit kekesalan di wajah naga biru. Siapa Azure Dragon? Sejak kapan orang lain bisa memperlakukannya seperti ini? Terlebih lagi, bahkan ada klan naga di belakangnya, jadi wajar saja dia tidak takut. Aku sudah bilang pada bawahanku untuk hanya mencari kotak giok hitam dan tidak menyakiti siapapun tanpa alasan. Azure Dragon tiba-tiba berkata dengan geram, siapa sangka setelah mereka maju, mereka akan dikepung oleh banyak sekali Xiuyaois dan bahkan makhluk suci pun akan muncul bersamaan. Jadi, dalam sekejap, pasukanku sudah habis. Semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Semuanya, apakah kalian masih ingat sesuatu yang aneh tentang Wilderness? Tanya Qin Yu tiba-tiba. Pendeta Yansu dan yang lainnya menatapnya. Qin Yu berkata sambil tersenyum, awalnya, kami bisa melihat binatang iblis ketika berjalan 100 li ke dalam hutan belantara. Namun, setelah kami memulai pencarian, meskipun kami bertemu binatang iblis di awal dan kehilangan cukup banyak pasukan karenanya, belakangan kami tidak melihat satupun binatang iblis. Semuanya, apakah kalian masih ingat? Benar, kata Dilong dengan sungguh-sungguh sambil mengangguk. Kami sudah berjalan sejauh 2 juta li, tetapi kami tidak melihat satupun binatang iblis. Sekarang sepertinya, kota hitam itu memiliki kekuatan tertentu. Mungkin ia langsung memerintahkan semua binatang iblis untuk berkumpul di sekitar kota dan tidak menyerang kami. Berdiri di belakang pendeta Yansu, pendeta Huo Tian mendengus dingin. Kota itu sangat kuat, para Xiuyaois-nya sudah bisa menandingi jumlah pasukan Istana Naga Biru. Kita tidak mengirim banyak pasukan ke tempat ini, jadi mengapa kekuatan di kota itu takut pada kita? Mengapa mereka ingin semua binatang iblis di bawahnya berkumpul di sekitar kota itu? Takut? Apakah keengganan untuk berselisih dengan kami pasti berarti takut? Kecerdasan kalian para Siuxianis sangat rendah, kata Yida sambil tersenyum dingin. Yida, pendeta Huo Tian geram, jangan kelewat batas. Kali ini, orang-orang wilayah abadi pengelai yang menemukan gua dalam yang sunyi itu lebih dulu, tetapi orang-orang mau membunuh mereka untuk menyembunyikannya dari kami dan memonopolinya. Kau sudah keterlaluan. Yida tidak berkata apa-apa. Tapi Jiao Jiu di sampingnya tertawa terbahak-bahak, Huo Tian, kau masih saja brengsek. Di mana nona situ? Qin Yu tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Dia terhibur memikirkannya. Sun Feng dari kota Suyan itu tiba-tiba mengejarnya dengan tulus dan gigih. Situ Sue tentu saja kesal dengan ini, tetapi Qin Yu membantunya sehingga dia berjanji untuk tidak membunuhnya. Karena Situ Sue, Sun Feng telah sibuk selama 10 tahun terakhir, tetapi jika dia seperti bunga yang sengaja gugur, maka dia seperti aliran sungai yang mengalir tanpa gairah. Dia merasa aneh dan tidak nyaman karena seorang pria mengejarnya, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah Xiumoa tahap awal Kongming, bagaimana mungkin dia bisa menerima perasaan manusia biasa padanya? Situ, dia ada di alam liar. Yida tiba-tiba menggigit bibirnya, menyebabkan darahnya merembes keluar. Azure Dragon mengerutkan kening. Mereka yang mengenal Yida tahu bahwa ketika ia menggigit bibirnya, ia telah membuat keputusan penting. Azure Dragon langsung berkata sambil tersenyum, gua yang dalam dan sunyi itu memang tempat yang berbahaya, Yida, pendeta Yansu. Apa kalian pikir kalian harus memperebutkannya seperti ini? Yida tiba-tiba berkata, ada yang ingin kukatakan pada semua orang. Pedang giok ke-9 kemungkinan besar ada di gua itu. Namun, gua ini bahkan jauh lebih berbahaya daripada tempat penyimpanan 8 pedang lainnya. Ke-9 pedang giok tersebut awalnya disimpan di 9 tempat berbeda. Setiap tempat lebih berbahaya daripada tempat sebelumnya, dan tempat ke-9 adalah yang paling berbahaya. Bagaimana kau bisa yakin? Tanya si tua aneh bermata 3 ragu. Mustahil, kau sedang merencanakan sesuatu, kan? Yida berkata sambil tertawa dingin, si mata 3. Aku sudah membuatmu sedikit bermartabat dengan memberitahumu informasi ini, tapi kau malah meragukanku. Kalau begitu, sebaiknya kau diam saja di rumah. Situ Sue sendiri yang mengirimkan informasi ini kepadaku. Dia menemukan bahwa gua yang dalam dan sunyi ini memiliki aura yang familiar. Aura yang familiar. Semua orang tahu aura yang familiar itu. Tentu saja, aura keabadianlah yang meninggalkan rumah abadi 9 pedang, tempat yang penuh dengan harta karun. Mengingat status Situ Sue, wajar saja ia pernah melihat peti-peti giok hitam di penjara iblis api ungu. Dulu, Yida, Situ Sue, dan Jiao Jiu bahkan pernah bekerja sama untuk menyingkirkan mantra penghapus debu dari peti-peti tersebut. Seketika semua orang tidak ragu lagi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Besok, anak buah penjara iblis api unguku akan berangkat ke gua yang sunyi dan dalam itu.
Soal kalian mau pergi atau tidak, aku tidak peduli. Sudut mulut Yida melengkung ke atas. Senyum tipis yang muram sekaligus jahat muncul di wajahnya. Pergi, tentu saja aku akan pergi. Kalau aku tidak pergi melihatnya, aku akan sangat kecewa. Lagi pula, aku sudah berusaha keras untuk ini. Naga biru langit adalah yang pertama berkata. Di satu sisi, si tua aneh bermata tiga juga berkata, naga biru langit akan pergi, jadi aku pasti akan pergi. Aku harus mendapatkan pedang giok ke-9 ini. Pendeta Yansu berkata sambil tersenyum, orang-orang dari daerah abadi pengelaiku menemukan gua ini terlebih dahulu, jadi aku pasti akan pergi. Karena kalian semua akan pergi, aula 9 iblisku juga akan pergi. Tapi, jangan lupa bahwa gua ini telah membunuh beberapa ribu orang dari penjara iblis api ungu dan wilayah abadi pengelai. Ini jelas bukan tempat yang bagus. Dilong melipat tangannya di depan dada dan berkata sambil tersenyum. Qin Yu berdiri, berbalik dan mulai pergi. Semuanya, besok menara bintangku akan pergi bersama kalian. Tapi, jangan lupakan kota misterius itu. Kenapa kota itu ingin semua Xiuyaos berkumpul di sekitar kota? Setelah selesai berbicara, dia sudah pergi. Hou Fei membawa tongkat hitam di bahunya, dan Hei Yu mengikuti Qin Yu untuk juga pergi. Di ruang gelap gulita, sepasang mata berwarna merah darah adalah satu-satunya hal yang terlihat. Tiba-tiba, sebuah area putih kecil muncul di ruang ini. Area itu tak lain adalah kucing salju itu. Dalam sekejap, kucing salju itu berubah menjadi wanita berkepala kucing, tampak seperti wanita kucing. Ia kini mengenakan pakaian ketat seputih salju, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sangat seksi. Kucing salju ini juga merupakan makhluk suci, makhluk kelas atas di antara makhluk iblis. Kucing salju itu berkata dengan penuh hormat, Overlord. Sepasang mata merah darah itu menatapnya, Xiao Sui, 6 dari 9 kesengsaraan surgawi milik Dragon Rocky dan Hong Luan akan segera datang, bukan? Tuan, kesengsaraan surgawi 6-9 Hong Luan akan datang 3 bulan lagi, tetapi naga Rocky masih belum bisa merasakan kesengsaraannya, kata kucing salju itu dengan hormat. Apakah kau sudah sepenuhnya mengatasi pasukan istana naga Asure? Kucing salju itu tersenyum. Pupil matanya yang keemasan berkilat merah darah, Tuan, semuanya telah dibereskan. Tak seorang pun luput, baiklah. Mata merah darah itu tiba-tiba tertutup, lalu menghilang di ruang gelap gulita ini. Padang belantara yang luas itu sangat luas. Para petinggi dari keenam kekuatan bergerak maju dengan sangat cepat menuju wilderness bersama-sama. Pada saat yang sama, para pemimpin memerintahkan pasukan di dekat gua yang dalam dan tenang itu untuk berkumpul di pintu masuk gua. Puluhan individu ini adalah tokoh-tokoh teratas dari keenam kekuatan, jadi wajar saja jika kecepatan mereka sangat cepat. Tongkat hitam Hou Fei telah diperbesar dan sekarang setebal pohon. Duduk di atas tongkat hitam itu, Hou Fei berkata sambil tertawa kepada Qin Yu, kakak, kau benar-benar hebat. Kali ini, Kak Lier juga ingin pergi untuk memperluas wawasannya, tetapi kau bahkan berhasil membujuknya untuk tetap tinggal di rumah besar. Senyum tipis muncul di wajah Qin Yu. Kali ini semua orang ingin pergi jauh ke dalam wilderness untuk menjelajahi gua yang dalam dan tenang itu. Ketika Lier mengetahui hal ini, ia juga ingin mengikuti Qin Yu untuk menjelajahi gua tersebut. Qin Yu tahu bahwa Lier memiliki kekuatan sihir, tetapi kekuatannya terlalu lemah dan, terlebih lagi, gua yang dalam dan tenang ini terlalu berbahaya sehingga ia mencoba segala cara untuk akhirnya berhasil mencegahnya. Oleh karena itu, hanya ketiga master tersebut yang berangkat ke gua dalam yang sunyi itu kali ini. Monyet, kakak melakukan ini demi kebaikan Kak Lier. Suara Hei Yu meninggi. Hou Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Tapi, kakak sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Kak Lier. Paman Lan sangat peduli padanya, jadi bagaimana mungkin dia tidak punya harta karun penyelamat. Hou Fei sangat yakin. Qin Yu tersenyum. Dia tidak ingin membiarkan Lier mengambil risiko dalam situasi apapun. Di alam liar, pegunungan dan jurang ada di mana-mana. Pohon-pohon raksasa yang tingginya ratusan atau ribuan zang juga terlihat. Berbagai binatang iblis yang belum mencapai tahap jin dan terus mengaum dengan liar. Semua orang melesat menembus langit dengan sangat cepat, menuju ke timur lurus. Setelah berjalan beberapa hari, Asure Dragon, Pendeta Yansu, Qin Yu dan yang lainnya akhirnya tiba di lokasi gua yang dalam dan tenang. Saat ini, semua kekuatan telah berkumpul di sini, kecuali pasukan Menara Bintang dan Istana Naga Biru. Pasukan Istana Naga Biru tidak ada di sini karena mereka sudah tersapu bersih, dan pasukan Menara Bintang tidak ada di sini karena mereka berada di area terluar sejauh 100.000 li. Mengingat kekuatan para penjaga biasa itu, mereka tidak mungkin datang tepat waktu, bahkan jika mereka mau. Pasukan dari daerah abadi pengelai,
penjara bawah tanah iblis api ungu, istana air biru, dan aula 9 iblis semuanya memberi hormat kepada pemimpin mereka masing-masing. Gua dalam yang tenang itu berada di sebuah lembah di pegunungan yang tak berujung. Gua itu memiliki lubang berdiameter sekitar 10 meter dan tak berdasar. Saat ini, lembah itu penuh dengan orang-orang yang berdiri. Para ahli seperti naga Azure berdiri di samping gua. Gua dalam yang sunyi ini benar-benar menyimpan aura peninggalan makhluk abadi itu. Indra suci sama sekali tidak berguna di sini, jadi kita hanya bisa mengandalkan mata kita. Azure Dragon kini tak lagi ragu. Sebelum berbicara, ia telah memasang mantra pembatas di sekitar mereka agar bawahan di sekitarnya tidak mendengar apa yang akan mereka katakan. Yang lainnya juga mengangguk. Mereka tentu telah menemukan hal misterius mengenai gua dalam yang tenang ini dan aura yang familiar itu. Pendeta Yansu berkata dengan lantang, semuanya, gua yang dalam dan tenang ini sepertinya tempat penyimpanan pedang giok ke-9. Sekarang kita harus menjelajahi gua itu untuk melihat seberapa dalamnya. Mari kita bahas dengan saksama, apakah kita harus menjelajahinya sendiri-sendiri atau bersama-sama? Haha, aku tidak punya pendapat. Sekarang, selain Teng San, aku tidak punya bawahan. Azure Dragon tertawa terbahak-bahak dan berkata, Qin Yu juga mengangguk, kalian berempat berdiskusi saja. Pasukan Menara Bintangku masih berada di perbatasan alam liar dan tidak bisa datang ke sini. Aku sama seperti Tuan Naga Biru. Kalian bisa memutuskan sendiri bagaimana cara melakukan eksplorasi. Pendeta Yansu, si tua aneh bermata 3, Dilong dan Yida terdiam beberapa saat. Ayo kita turun dengan 1000 orang masing-masing dan gunakan mereka sebagai alat untuk belajar lebih banyak tentang jalannya, kata Yida dingin. Ketiga orang lainnya merenung sebentar, lalu menganggukkan kepala. Mereka juga tahu bahwa bawahan biasa mereka, yang sebagian besar berada pada tahap jindan yang berkuasa, akan memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup di tempat penyimpanan pedang giok ke-9 ini. Baiklah, kalau begitu, ayo kumpulkan pasukan kalian semua. Kita akan mulai memasuki gua yang dalam dan tenang ini 1 jam lagi, kata naga Azure segera. Yang lain juga setuju. Namun, Qin Yu mengamati gua itu. Gelap gulita dan tak berdasar. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya. 1 jam kemudian, 4 kekuatan lainnya terbang ke dalam gua, masing-masing membawa 1000 siu zenis biasa. Namun, Qin Yu dan Azure Dragon masuk ke dalam gua hanya dengan beberapa ahli. Inti dari 6 kekuatan super tersebut berada di tengah kelompok, dipimpin dan diikuti oleh siu zenis biasa. Gua dalam yang sunyi ini luar biasa gelapnya, kata Azure Dragon sambil mendengus dingin. Bahkan dengan penglihatanku, aku hanya bisa melihat sejauh beberapa puluh meter ke bawah. Qin Yu berkata sambil tersenyum, kau memang hebat, Tuan Naga Biru. Aku hanya bisa melihat sejauh sekitar 10 meter. Mungkin para siu zenis biasa itu hanya bisa melihat beberapa meter di depan mereka. Jantung mereka pasti berdebar kencang ketakutan saat mereka terbang. Kakak, aku bisa melihat sejauh 1000 meter. Suara Hou Fei muncul di benak Qin Yu melalui komunikasi indera suci. Qin Yu terkejut sekaligus senang dalam hati. Sungguh luar biasa Hou Fei mampu melakukan hal seperti itu di tempat gelap gulita ini. Tiba-tiba, semua orang terdiam karena mendengar suara-suara aneh itu, yang terdengar seperti suara angin dan berasal dari kedalaman gua. Kewaspadaan mereka meningkat maksimal dalam sekejap mata. Ada angin jauh di bawah tanah. Ini berbahaya, Kak. Udara dingin yang mengerikan berhembus dari dalam tanah. Suara Hou Fei meninggi di benak Qin Yu. Hati-hati, ada udara dingin jauh di bawah tanah. Suara si tua aneh bermata 3 juga meninggi dengan cepat. Mata ketiganya telah terbuka selama ini, memancarkan berbagai berkas cahaya hijau samar ke kedalaman tanah. Qin Yu dapat merasakan ekspansi udara dingin dengan jelas. Meskipun belum mencapai tubuhnya, ia sudah merasakan sensasi geli di kulitnya. Kemanapun udara dingin itu lewat, para siu zenis yang bersentuhan dengannya akan membeku hingga mati tanpa bisa berteriak kesakitan. Dalam jarak sekitar 10 meter yang bisa dilihat Qin Yu, berbagai siu zenis berubah menjadi patung es dan mati. Ketika udara dingin semakin dekat dengan Qin Yu dan para ahli lainnya, Azure Dragon mengulurkan tangan. Cahaya hijau kemudian membentuk penghalang di depan semua orang. Meskipun udara dinginnya kuat, ia tak mampu menembus blokade Azure Dragon. Udara dingin macam apa ini? Kuat sekali. Wajah pendeta Huo Tian bahkan sedikit pucat. Azure Dragon berkata dengan ekspresi serius, semuanya, kurasa kita dalam masalah serius. Qin Yu dan yang lainnya menatapnya. Udara dingin telah terhalang, bukan? Mengapa dia mengatakan mereka dalam masalah serius? Azure Dragon berpikir sejenak lalu berkata sambil mendesah, biar ku beritahu sesuatu, semuanya.
Gua yang dalam dan tenang ini berbeda dari yang kita bayangkan. Dibandingkan dengan tempat penyimpanan pedang lainnya, yang hanya memiliki sedikit tantangan, gua ini bisa memiliki tantangan yang jauh lebih sulit daripada yang kalian bayangkan. Apa maksudmu, naga biru? Si tua aneh bermata tiga agak tidak sabar. Azure Dragon melirik yang lain, aku akan memberi kalian semua peringatan. Dulu, bahaya kecil itu tidak akan membahayakan kita, tapi sekarang sepertinya beberapa dari kita mungkin akan mati di sini. Kalian tidak perlu bertanya kenapa. Qin Yu menatap Azure Dragon. Namun, ia juga tahu bahwa naga Azure berbeda dari yang lain. Sebagai anggota klan naga, naga Azure mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Naga biru, kalau kau tidak takut, kenapa aku harus takut? Aku pasti akan terus maju, kata si tua aneh bermata tiga sambil tersenyum. Namun, Yida berkata sambil tertawa dingin, naga biru, kau sengaja mengintimidasi kami, kan? Kau ingin kami mundur agar kau bisa mendapatkan pedang giok ke-9, kan? Kata-katanya setajam pisau, tidak menunjukkan rasa hormat kepada naga biru. Wajah Azure Dragon berubah dingin, kalau begitu masing-masing urus sendiri mulai sekarang. Aku tidak akan peduli bahkan jika kalian semua mati. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, naga Azure menyelimuti dirinya dan Teng San dengan cahaya hijau itu. Setelah itu, mereka berdua terus menyerbu. Jelas sekali ia menjadi sangat marah. Tadi ia benar-benar memperingatkan semua orang dengan niat baik, tetapi entah bagaimana situasinya malah menjadi seperti ini. Ayo pergi, Fei Fei, Xiao Hei, kata Qin Yu sambil tersenyum. Ketiga bersaudara itu lalu bergegas turun mengikuti Azure Dragon. Mereka menggunakan energi perlindungan mereka untuk langsung menghancurkan tubuh-tubuh yang telah berubah menjadi bongkahan es oleh udara dingin atau hanya mengikuti jalur yang dibuat oleh Azure Dragon dan Teng San melalui tabrakan. Yida, apa yang kau katakan agak berlebihan. Pendeta Yansu menegur Yida. Diam, Yansu, apa kau sudah gila? Kita semua tahu kekuatan Azure Dragon. Dia hanya sedikit lebih kuat dari kita. Aku tahu dia tahu sesuatu. Tapi karena dia berani membawa Teng San untuk menyerang, mengingat kekuatan kita, bagaimana mungkin kita masih takut untuk menyerang? Yida tidak bodoh. Menurutnya, Azure Dragon berani turun berarti tingkat bahayanya masih belum membahayakan nyawanya. Pendeta Yansu juga mengerti setelah berpikir sejenak tentang apa yang dikatakannya. Kenapa kalian masih ngomong di sini? Cepat pergi. Si tua aneh bermata tiga adalah yang pertama bergegas turun, mengejar Qin Yu dan naga biru. Pendeta Yansu, Yida, Dilong, dan yang lainnya juga segera bergegas turun. Dalam perjalanan, mereka bertabrakan dan menghancurkan bongkahan es itu tanpa henti. Dasarnya 1000 meter di bawah. Ada kolam hitam di bawahnya. Di sisi kolam, ada lubang horizontal. Aku punya firasat kita tidak bisa masuk ke kolam itu. Hou Fei memberitahu Qin Yu melalui komunikasi indera suci. Matanya yang berapi-api sungguh menakutkan. Di depan Qin Yu, diselimuti cahaya hijau itu, Azure Dragon dan Teng San terbang sangat cepat. Kecepatan mereka terlalu cepat, sementara jangkauan penglihatan Azure Dragon hanya beberapa puluh meter. Ketika ia menemukan kolam hitam itu, ia buru-buru berbalik dan membawa Teng San ke lubang di sisinya, menyebabkan permukaannya naik turun sebentar. Meskipun permukaan kolam terangkat dalam waktu yang singkat, cahaya hijau yang beberapa saat lalu mampu menghalangi udara dingin telah berkurang lebih dari 50%. Kelompok Qin Yu yang terdiri dari 3 orang berputar dan memasuki celah itu dengan sangat mulus. Si tua aneh bermata tiga tentu saja menyadari pemandangan ini. Beberapa tangisan kesakitan terdengar terus-menerus. Dilong selalu waspada, tetapi karena ia terbang cukup cepat dan jangkauan penglihatannya terlalu pendek, ia tetap menyentuh kolam hitam itu. Durasi kontaknya sangat singkat, tetapi energi elemen iblis pelindungnya telah terkikis dan bahkan armor pelindungnya sebagian telah terkorosi. Di antara para ahli, yang menderita kerusakan paling parah secara tak terduga adalah pendeta Huo Tian. Karena terlalu gegabah, lengan kirinya membusuk, membuatnya terluka parah. Hati-hati sedikit, semuanya. Terbang pelan-pelan. Jangan sentuh kolam hitam di bawah. Pendeta Yansu berkata dengan keras. Para Siuzenis biasa di belakangnya tentu saja mendengar apa yang ia katakan dengan jelas. Pendeta Yansu dan kelompoknya kemudian juga memasuki celah itu. Berkat peringatannya dan kecepatan terbang mereka yang lambat, 2000 hingga 3000 Siuzenis di belakang tidak mengalami cedera apapun. Kecepatan terbang Azure Dragon dan Teng San memang tidak cepat karena penglihatan mereka yang kurang memadai. Namun, kelompok Qin Yu dapat terbang jauh lebih cepat daripada mereka berkat penglihatan Hou Fei. Tak lama kemudian, Qin Yu dan 2 saudara angkatnya telah menyusul Azure Dragon dan Teng San. Saudara Qin Yu,
Sebaiknya kau pergi bersamaku, kata Azure Dragon dengan ekspresi serius. Qin Yu bertanya dengan ragu, apa yang terjadi, Tuan Naga Biru? Atau dengan kata lain, apa yang telah kau temukan? Bisakah kau ceritakan sedikit? Sebenarnya, ia juga merasa bahwa Naga Biru tidak berbohong. Azure Dragon menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Sekarang ini hanya tebakan. Tapi kalau kau mengikutiku, bahayamu akan jauh lebih kecil. Baiklah, kalau begitu aku serahkan hidupku dalam perlindunganmu, Tuan Naga Biru. Jangan mengecewakanku, kata Qin Yu bercanda. Hou Fei mendengus sementara Hei Yu diam saja dan hanya diam di samping Qin Yu. Kelimanya kemudian terbang berdampingan. Di belakang mereka, para ahli seperti si tua aneh bermata tiga, Pendeta Yansu, Dilong dan Yida serta para Siuzenis biasa di belakang juga terbang sangat cepat. Tidak bagus, awas di atas, teriak Azure Dragon tiba-tiba. Semua orang mendongak dan terkejut melihat sebuah ukiran raksasa yang panjangnya beberapa ribu meter, di langit-langit lorong batu bawah tanah yang dalam ini. Wajah Qin Yu langsung berubah warna, ini jimat yang sangat besar. Seberkas cahaya hitam kemudian menembus jimat besar yang panjangnya beberapa ribu meter itu. Langit-langit bagian lorong batu ini terbentuk dari bongkahan batu raksasa yang terus-menerus, masing-masing sepanjang 100 meter dan sangat berat. Dipengaruhi oleh jimat raksasa itu, semua segel dan tanda pada setiap batu raksasa terus memancarkan cahaya hitam. Bang, 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 batu-batu raksasa sepanjang 100 meter tiba-tiba runtuh bersamaan. Masing-masing batu menghantam dengan berat lebih dari 1 juta jin, tetapi berat bukanlah satu-satunya senjata batu. Ada juga energi dari segel hitam misterius itu. Di belakang, terdapat puluhan Siuzenis setiap 100 meter. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan, secara teori, mereka seharusnya mampu menopang berat batu besar untuk sementara waktu, namun... teriakan memilukan terdengar terus-menerus. Berbagai Siuzenis di belakang tak berdaya dan langsung hancur berkeping-keping. Darah mereka membasahi tanah yang luas. Qin Yu, Azure Dragon, dan para ahli lainnya juga mengangkat tangan untuk menghentikan batu-batu besar yang berjatuhan. Namun, begitu Qin Yu menyentuh batu, wajahnya berubah drastis.